Bapak Ibu sekalian, kita mulai rapat kita untuk raker penetapan APBN tahun 2024. Kita sudah molor dari jadwal, semula kita rencanakan jam 2, sekarang sudah jam 14, sekarang sudah jam 15.20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI, yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi beserta seluruh jajaran, yang terhormat Kepala BMKG dan PLT Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan beserta seluruh jajaran, serta hadirin yang berbahagia. Mengawali rapat kita pada hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat kerja pada hari ini Kamis 7 September 2023 dalam rangka pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tahun 2024 Mitra Kerja Komisi 5 DPR RI, yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Badan Nasional Pencarian Pertolongan, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sesuai dengan informasi dari Sekretariat, hari ini rapat ini sudah dihadiri oleh 35 anggota Komisi 5 DPR RI, dari 9 unsur fraksi yang berbeda. Maka sesuai pasal 281 Peraturan DPR RI tentang tata tertib, rapat ini sudah memenuhi quorum dan sesuai dengan pasal 276 ayat 1, rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI pada hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terima kasih kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kepala BMKG, dan PLT Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, beserta seluruh jajaran yang telah memenuhi undangan kami pada rapat hari ini. Dengan agenda penetapan hasil pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga tahun anggaran 2024 Mitra Kerja Komisi 5 DPR RI dalam era APBN tahun 2024. Pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI, para menteri dan para kepala badan yang kami hormati, Komisi 5 DPR RI bersama dengan pemerintah telah melaksanakan serangkaian rapat kerja dan rapat dengar pendapat dalam rangka pembahasan rencana kerja anggaran Kementerian Lembaga dalam Nota Keuangan era APBN tahun 2024, yaitu yang pertama, tanggal 29 Agustus 2023, rapat kerja dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, dan rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG dan PLT Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Yang kedua, tanggal 30 Agustus 2023, rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Perhubungan. Kemudian pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 7 September 2023, terlaksanakan rapat dengar pendapat dengan para eselon 1 dari masing-masing Kementerian Lembaga Mitra Kerja Komisi 5 DPR RI dalam rangka pembahasan program dan alokasi anggaran masing-masing unit organisasi eselon 1. Sebagai lanjutan dalam rangkaian pembahasan anggaran tahun 2024, maka agenda raker dan RDP kita pada hari ini adalah penetapan hasil pembahasan rincian program dan alokasi anggaran kementerian dan lembaga Kementerian Lembaga Mitra Kerja Komisi 5 DPR RI dalam era APBN tahun 2024 yang hasilnya akan segera disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI. Sesuai dengan jadwal pembahasan anggaran dari Badan Anggaran, Komisi masih punya alokasi waktu dari tanggal 12 sampai 13 September 2023 untuk melakukan penyesuaian RKKL Mitra Kerja Komisi 5 DPR RI sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran dan juga melakukan sinkronisasi terhadap rincian program dan alokasi anggaran dalam era APBN tahun 2024 sesuai masukan dan usulan Komisi 5 DPR RI. Berdasarkan hasil rapat-rapat pembahasan RKKL Kementerian Lembaga Mitra Kerja Komisi 5 DPR RI dalam era APBN tahun anggaran 2024 beberapa waktu lalu,
Maka rincian program dan alokasi anggaran untuk masing-masing mitra kerja Komisi 5 DPR RI dalam era APBN tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut. Tolong tampilkan tabelnya. Baik, kita lihat ya. Ini kementerian lembaga, kemudian mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ya. Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pagu kebutuhan 190 triliun 743 miliar 36 juta 298 ribu rupiah. Kemudian di nota keuangan era APBN tahun 2024 sebesar 146 triliun 987 miliar 447 juta 201 ribu rupiah. Ada backlog sebesar 43 triliun 755 miliar 589 juta 97 ribu rupiah. Dengan rincian Sekretariat Jenderal pagu kebutuhan, saya tidak perlu bacakan ya di pagu kebutuhan, kita lebih kepada langsung saja di nota keuangan era APBN-nya. Ya, nanti saya tidak perlu bacakan juga selisihnya ya, karena itu tidak dalam dokumen kita. Nanti di dokumen APBN adalah di nota keuangan era APBN tahun 2024. Ya. Sekretariat Jenderal nota keuangan era APBN tahun 2024 sebesar 578 miliar, Sekretariat Jenderal 578 miliar 736 juta 341 ribu rupiah. Kemudian Inspektorat Jenderal 91 miliar 232 juta rupiah. Kemudian Dirjen Bina Marga 55 triliun 399 miliar 768 juta 580 ribu rupiah. Baik. Di pagu kebutuhan ini ada penambahan sebetulnya, ini saya bacakan. Itu kebutuhan itu sebetulnya ada 77 triliun ya. 722 miliar 959 juta 795 ribu rupiah. Ini berbeda dengan lapsing kita yang lalu di rapat kita terdahulu dengan 6 September ya, pada tanggal 6 September ini di RDP nih dengan Bina Marga, pagu kebutuhannya adalah 62 triliun 85 miliar 406 juta 920 ribu rupiah. Ini ada penambahan pagu kebutuhan terkait dengan Impres Jalan Daerah. Kemudian di Dirjen Cipta Karya, nota keuangan RAPBN tahun 2024 sebesar 32 triliun 704 miliar 222 juta 429 ribu rupiah. Dirjen Sumber Daya Air 47 triliun 644 miliar 949 juta 911 ribu rupiah. Kemudian Dirjen Perumahan 9 triliun 251 miliar 957 juta 240 ribu rupiah. Dirjen Bina Konstruksi 590 miliar 514 juta 956 ribu rupiah. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, nota keuangannya 142 miliar 328 juta 583 ribu rupiah. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 425 miliar 138 juta 972 ribu rupiah.
Kemudian Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, nota keuangannya adalah sebesar 159.498.189.000 rupiah. Dengan total Kementerian Perhubungan adalah sebesar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 146.947.447.201.000 rupiah. Kemudian berikutnya Kementerian Perhubungan. Nota keuangan tahun 2024, tahun anggaran 2024 sebesar 38.479.886.000 rupiah. Dengan rincian Sekretariat Jenderal nota keuangan RAPBN tahun 2024 sebesar 645.574.148.000 rupiah. Inspektorat Jenderal 111.108.529.000 rupiah. Kemudian Dirjen Perhubungan Darat 6.642.204.664.000 rupiah. Dirjen Perhubungan Laut 9.499.464.798.000 rupiah. Dirjen Perhubungan Udara 7.435.375.788.000 rupiah. Dirjen Perkeretaapian 9.137.480.000 rupiah. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan 3.393.420.420.000 rupiah. Badan Kebijakan Transportasi 192.948.758.000 rupiah. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 329.975.301.000 rupiah. Dengan total seperti yang tadi saya sampaikan, Kementerian Perhubungan RAPBN tahun 2024 sebesar 38.479.886.000 rupiah. Kemudian Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, nota keuangan RAPBN tahun 2024 sebesar 272.268.382.000 rupiah. Saya ulangi, 2.257.268.382.000 rupiah. Dengan perincian Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Sekretariat Jenderal nota keuangan RAPBN tahun 2024 sebesar 224.132.191.000 rupiah. Inspektorat Jenderal 39.122.128.000 rupiah. Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 139.396.280.000 rupiah. Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan sebesar 165.971.931.000 rupiah. Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 224.688.993.000 rupiah. Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 75.564.956.000 rupiah. Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 193.270.954.000 rupiah. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar 1.950.120.909.000 rupiah. BMKG, nota keuangan RAPBN tahun 2024 sebesar 2.769.700.000 rupiah.
Dengan rincian program dukungan manajemen sebesar 1.230.529.425.000 rupiah. Program BMKG 1.539.170.576.000 rupiah. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, nota keuangan era APBN tahun 2024 sebesar 2.085.102.085.000 rupiah. Dengan perincian program dukungan manajemen sebesar 896.365.825.000 rupiah. Program pencarian dan pertolongan B. Program pencarian dan pertolongan dan kecelakaan dan bencana sebesar 1.138.736.260.000 rupiah. Terkait dengan angka-angka ini, saya tanya dulu sebelum kita sahkan, apakah ada perbedaan antara yang kami bacakan dengan yang ada di kementerian? Karena ini nanti kita kirim ke Badan Anggaran dan ini jadi dokumen di paripurna, selanjutnya dikirimkan ke Kementerian Keuangan. Saya tanya satu persatu dulu. Mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kalau ada perbedaan, non sewu Pak Menteri mohon izin, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada perbedaan Bapak Ketua, jadi sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri. Kita ketok ya, yang Kementerian PUPR. Kemudian Kementerian Perhubungan, mohon izin Pak Menteri. Terima kasih. Sama. Sama. Baik, tidak ada perbedaan, angkanya juga sama, kita ketok. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Silakan Pak Menteri. Terima kasih, angkanya sama dengan yang ada di dokumen kementerian. Terima kasih Pak Menteri, kita juga ketok. Kemudian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Terima kasih Pak, sama. Baik, angkanya juga sama, kita sahkan. Kemudian Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kami persilahkan. Terima kasih, sama Bapak. Angkanya sama, baik. Dengan demikian sudah terjadi kecocokan angka dan tidak ada selisih dari alokasi, fungsi, dan program yang merupakan kewenangan Komisi 5 untuk melakukan pembahasan bersama mitra kerja. Poin yang kedua, dari kesimpulan kita pada hari ini adalah yang kedua, Komisi 5 DPR RI bersama Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam era APBN tahun 2024 sesuai dengan saran, masukan, dan usulan Komisi 5 DPR RI. Bapak Ibu sekalian, angka ini kemungkinan masih bisa berubah. Manakala nanti setelah dikirim ke Badan Anggaran, dari Badan Anggaran itu ada tambah kurang. Biasa sih tidak mengurangi. Kadang-kadang ada alokasi tambahan yang masuk ke Komisi 5, kadang juga tidak ada. Ya, manakala nanti ada, berarti kita akan melakukan rapat kembali untuk mengesahkan kembali angka tambahan dari Badan Anggaran yang dimaksud. Bapak Ibu sekalian, demikian terkait dengan angka-angka ini sudah saya sampaikan untuk kita sahkan secara bersama. Berdasarkan tabel rincian program dan pengalokasian anggaran untuk masing-masing kementerian lembaga mitra kerja Komisi 5 DPR RI dalam era APBN tahun 2024 tersebut, kami meminta dahulu tanggapan sekaligus persetujuan dari seluruh anggota Komisi 5 DPR RI, Pak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tadi kami masih menyisakan satu, ya kalau yang lain-lain tinggal sinkronisasi program saja, saran dan masukan dari Komisi 5 DPR RI. Nanti saya sudah sampaikan tadi Pak
Tadi saya sempat telepon Pak Menteri ketika beliau sedang berada di acara ASEAN Summit tadi. Mohon maaf tadi kami mengganggu Pak Menteri, Nun Sewu, terkait dengan program berbasis masyarakat. Mohon izin Pak Menteri untuk diberikan tanggapan supaya seluruh pimpinan dan anggota Komisi 5 dapat mendengarnya. Saya persilahkan. Bapak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, Ibu Bapak anggota Komisi 5 DPR RI yang terhormat dan kami hormati. Terima kasih atas kesempatannya. Memang dalam rencana kami pada raker hari ini akan merespon hasil RDP dari masing-masing Direktorat Jenderal. Ternyata isunya yang paling banyak adalah tadi infrastruktur berbasis masyarakat, di mana Bapak-Bapak lebih banyak menyampaikan untuk kembali kepada disamakan pada tahun 2023 ini. Bapak sekalian, dalam raker yang lalu dengan saya kira semua Bapak Menteri yang ada di sini mendengarkan arahan Bapak Presiden bahwa anggaran tahun 2024 sebagai tahun terakhir dari Kabinet Indonesia Maju ini diprioritaskan untuk penyelesaian program-program prioritas dan program-program terutama program prioritas nasional atau PSN. Namun demikian, berdasarkan diskusi Bapak dengan para eselon 1 Direktorat Jenderal, kami juga tadi sempat berdiskusi dengan eselon 1 lainnya. Untuk itu kami ingin menyampaikan bahwa untuk infrastruktur berbasis masyarakat kami akan sekali lagi kami upayakan ada dua hal. Pertama, kami akan menyisir lagi terutama untuk di Bina Marga, misalnya kan Bapak-Bapak dalam rapat kerja biasanya untuk padat karya Bina Marga ini kan kurang menarik buat Ibu Bapak sekalian. Susah Ibu Bapak sekalian untuk mengkonversi itu kepada suara. Ini kita open saja. Untuk itu kami akan sisir itu, akan coba untuk menambahkannya. Tapi semaksimal mungkin. Yang kedua kami juga ingin nanti pada saat 2024 ini kan pasti ada tender dini. Nah, sisa tender itu walaupun dari tipe yang lain-lain akan kami pakai semuanya untuk memenuhi meningkatkan padat karya itu. Saya kira itu Bapak yang kami saya sampaikan. Jadi kami akan berupaya untuk menambah itu. Mohon maaf belum bisa kami sampaikan sekarang angkanya, tapi akan kami karena baru selesai tadi siang atau yang kemarin-kemarin kan baru juga belum sempat menyisirnya lagi, tapi saya sudah dalam pikiran saya ada beberapa peluang untuk bisa kita alihkan ke IBM, infrastruktur berbasis masyarakat. Demikian Bapak kami sampaikan, mohon dukungan dan pengetahuan Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Baik, ini yang menyampaikan Pak Menteri langsung, tentu ini ada proses, ya. Nanti ada proses. Kalau begitu bisa ditulis di dalam kesimpulan atau kalau pada Bapak menandatangani lembar keuangan, tulis sebagai catatan. Baik, nanti kita bikin kesimpulan rapat ya, khusus untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mungkin karena ini nanti kesimpulan rapat ini kan kita bawa ke Badan Anggaran ya Bu ya. Yang kesimpulan rapat yang ini mungkin Pak Menteri kita mungkin buat kesimpulan rapat satu lagi ya, saya rasa itu boleh ya. Tapi itu nanti kesimpulan rapat Pak Menteri dengan Komisi 5 yang tidak kita kirim ke Badan Anggaran. Pak Hamka begitu ya? Setuju Pak Hamka ya? Kalau itu tidak bisa kita kirim ke Banggar Pak. Kesimpulan itu kita tidak bisa kirim ke Banggar. Tapi yang ini, angka-angka yang ini kita kirim ke Banggar ini, kesimpulan rapatnya. Ya, nanti bersamaan dengan surat dari Komisi 5 DPR RI yang melampirkan kesimpulan rapat. Di kesimpulan rapat yang satu poin saja itu bahwa
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Komisi 5 DPR RI sepakat untuk program infrastruktur berbasis masyarakat minimal sama dengan tahun anggaran 2023 yang lalu. Setuju ya? Pak Iwan, atau sebentar saya Pak Iwan dulu, Pak Menteri saya persilahkan. Di sini Banggar juga ketua, dilirik-lirik juga di sini. Oh ya sorry, di sini Banggar. Wakil ketuanya ada di sana. Dari mana Pak Sarip tadi ya? Maka saya ngintip ke sana tadi. Oh tadi ada. Mungkin. Oh siap. Dinda ini. Amin. Pak Boy amin. Banggar bukan? Oh Banggar juga. Pak Ketua. Dinda. Soalnya Boy lebih tua. Silakan Pak Sigit, silakan. Ya, Pak Ketua terima kasih. Nih di hadapan teman-teman Banggar dan di hadapan teman-teman anggota Komisi 5 ya. Berarti saya ingin menegaskan saja bahwa yang kita setujui adalah angka gelondongan dari Kementerian PU. Angka per direktorat mungkin ada perubahan. Karena tadi Pak Menteri mengatakan sisa lelang itu mungkin akan kita konsolidasikan dan seterusnya untuk menambahi program-program infrastruktur berbasis masyarakat. Padahal program infrastruktur berbasis masyarakat itu ada di Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, dan yang lain-lain. Ya, jadi pertanyaan saya kepada pimpinan, apakah kita akan setujui angka-angka di Ditjen-Ditjen, apakah atau kita hanya akan setujui yang global saja, yang angka kementerian saja? Demikian Pak Ketua, Baik, terima kasih. Jadi begini, makanya saya tadi kan sudah sampaikan di awal ada proses. Tentu proses ini nanti di kementerian Pak. Ini memang harus saling trust kita, karena bicara ini Pak Menteri, masa kita tidak percaya sama Pak Menteri. Terakhir yang bisa kita tanya nih, dan Pak Menteri sudah menyampaikan langsung. Nah, proses administratif keuangan di pemerintah tentu kementerian akan menyesuaikan. Kan begitu Pak. Jadi nanti ada proses. Pasti ada perubahan nanti jatuhnya. Ada perubahan dari sisa lelang. Kemudian Pak Menteri lagi akan menyisir di sana mana yang bisa dikerjakan. Tentu nanti ada perubahan di kementerian. Ini prosesnya udah antara kementerian dengan Kementerian Keuangan. Pemahaman saya seperti itu. Saya bilangkan Pak Menteri mungkin bisa dijelaskan dengan kami kalau manakala ini belum lengkap. Pak Ketua, Terima kasih ya Pak Ketua. Pak Ketua, Benar. sebelum Pak Menteri, saya tadi kan masih ada yang disisir-sisir gitu kan. Saya membayangkan sisirnya sebesar apa kira-kira? Ya, kita serahkan ke Pak Menteri untuk menjawab. Silakan Pak Menteri. Oke, terima kasih. Jadi tata kelolanya, kalau itu revisi DIPA di dalam Direktorat Jenderal, pasti internal PU. Tapi kalau biasanya kalau revisi DIPA-nya merubah pagu Direktorat Jenderal, pasti ke Komisi 5. Jadi Bapak-bapak pasti tahu. Itu tata kelolanya Pak. Dan kami selesai pasti begitu. Kalau ada tambahan setelah raker pun pasti kami laporkan kan Pak. Baik, jadi nanti begini, Sama, Pak. izin Pak Menteri. Interupsi, Pak Ketua. Sebentar, Tambahan sedikit. sebentar, kita pemahaman ini supaya kita nggak kalut Pak. Ini pemahaman proses ini. Ya, Komitmen terkait dengan sudah apa yang ada. disampaikan Pak Sebentar. Menteri. Proses sudah ada. Komitmen sudah ada, sekarang tinggal proses. Jadi nanti dari kementerian laporin lagi ke kita Pak. Kementerian akan menyampaikan lagi kepada kita setelah dilakukan penyisiran sekian tambahan, nanti akan dilaporkan. Kemudian dalam proses nanti sisa lelang, kita kan juga akan ada rapat pengawasan terkait dengan serapan anggaran. Nah itu momen bisa kita gunakan untuk seberapa besar sisa lelang yang ada yang bisa ditambahkan untuk ke program infrastruktur berbasis masyarakat. Silakan Pak Menteri. Sebelum Pak Terus, Pak Suryadi Ketua, Pak, sebentar Pak saya- Suryadi. Jadi ini lagi tata kelola, kalau kami merevisi DIPA antar program ke Kementerian Keuangan, pasti mereka minta persetujuan dari DPR. Itu tata kelolanya, jadi nggak ada selingkuh. Saya Ya, terkait silakan dengan Pak Suryadi. waktu. Baik, Silakan. terima kasih Pak Ketua. Jadi yang
selain kita bicara volume alokasi anggaran, saya juga ingin menegaskan tentang waktu, Pak. Karena SK ini jangan sampai nanti di tengah tahun gitu. Kita ingin misalnya Januari, Februari atau Januari itu sudah SK IBM kita, infrastruktur berbasis masyarakat ini sudah bisa dikeluarkan. Walaupun mungkin realisasinya bisa nanti bertahap gitu. Tapi SK-nya sudah bisa lebih awal. Itu Pak Ketua, karena komitmen kita kan seperti itu. Itu hanya mengingatkan aja. Baik, itu saya rasa tanggung jawabnya ada di Pak Menteri. Interupsi Ketua. Ya, silakan Pak Menteri sebentar, Pak Menteri dulu, biar kita nyambung nih. Kalau Silakan Pak Menteri. SK itu tergantung bapak-bapak. Kalau bapak-bapak masuk ke MAMI cepat, SK-nya cepat. Oke, terjawab ya. Pak Sumail, Baik, silakan. ya sedikit terima kasih pimpinan dan seluruh menteri dan jajaran. Saya cuma membayangkan begitu masih berupaya untuk menyisir, karena tempo hari diskusi kita dengan Pak Menteri bahwa itu akan percepatan secara SK kira-kira di bulan November. Nah sementara volume dan jenis kegiatan belum ada di padat karya, bagaimana kita akan mencoba mengusulkan calon penerima bantuan atau kelompok-kelompok masyarakat yang infrastruktur berbasis masyarakat ini. Itu mohon gambaran barangkali supaya kita lebih bisa meyakinkan kepada mereka, masyarakat di bawah bahwa tahun depan kira-kira sudah. Baik, saya sudah bisa tangkap Pak Oke, Sumail. Yang penting jangan merokok Pak ya. Siap, ampun Ketua. Jadi tadi Pak Menteri sudah jawab. Kita sepakat minimal sama dengan tahun lalu, itu kan kata kuncinya. Dengan anggaran tahun lalu, gitu ya. Proses, tentu ini perlu proses. Tadi Pak Menteri juga sudah bilang, kalau SK mau cepat tergantung Bapak-Bapak, tentu basisnya adalah minimal sama dengan tahun lalu, kan begitu. Jangan ajukan lebih. Ya, minimal sama dengan tahun lalu, kan itu kesepakatan Pak. Ya, tentu ini proses. Bisa dipahami Pak? Konkret ya? Ya, konkret, ya. Kalau konkret, boleh saya ketok ini? Sebentar. Ya, Pak Robert silakan. Ya, Pak Menteri, saya cuma ingatkan kita kembali semua. Kita pernah di tempat ini pun kita bersama Pak Menteri dulu, saya ingat benar. Kita sudah sepakat bahwa nanti sisa anggaran itu akan dibicarakan dengan anggota dewan untuk dialokasikan untuk seperti yang kita mau lakukan seperti ini. Berbasis massa, padat karya, itu tidak bisa kita lakukan pada waktu itu, tahun lalu, Pak Menteri. Karena Kementerian Keuangan langsung yang namanya sisa anggaran itu langsung masuk kembali kepada Kementerian Keuangan. Jadi kami tidak bisa lakukan itu. Padahal di kesimpulan rapat pada waktu itu jelas kami sudah sepakat. Ya, teman-teman masih ingat? Saya ingat benar. Ya, saya hadir. Ya. Jadi ini yang ingin saya ingatkan, nanti jangan sampai kita tidak keluar, kita ribut lagi sama Pak Menteri. Karena ini ketentuan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Ya. Kita semua tolong dicek kembali kalau saya salah. Ya. Mohon maaf Pak Menteri, saya harus sampaikan ini karena saya ingat dulu. Kalau sisa lelang. Sebentar, Pak Menteri. Jadi gini, Pak Robert, mohon izin Pak Menteri. Ini kan sudah bicara Pak Menteri ini, tentu ada proses kan sudah bilang. Nah tadi Pak Menteri sudah sampaikan, ini rapat juga direkam, kesimpulan rapat kita bikin. Ya nanti kita bikin, kalau dulu kita tidak pernah begini, saya masih ingat kok. Dulu belum pernah kita bikin, dulu kita udah sepakat. Dulu kan kita selalu sepakat Pak, tidak ada dulu yang tidak kita sepakat, baru kali ini kita tidak sepakat. Ya, seingat saya. Pak Ridwan, adakah kita tidak sepakat dulu? Tidak ada kan? Sepakat semua, jadi tidak ada proses yang seperti ini. Tentu ini akan berbeda Pak. Jadi kita beri kepercayaan kepada Pak Menteri, kalau menurut saya itulah maksimal yang bisa kita lakukan. Jadi kita juga jangan memberi beban kepada Pak Menteri, sesuatu yang tidak mungkin juga kalau kita ada di sana kita tidak bisa melakukannya. Jadi saya rasa Pak Robert, ini sudah Pak Menteri yang menjamin dan Pak Menteri yang menyampaikan gitu loh kepada kita semua bahwa basisnya minimal sama dengan tahun lalu, itu dulu. Bagaimana mengejar angka itu tadi Pak Menteri sudah sampaikan. Kita percayakan kepada Pak Menteri prosesnya. Ya, jadi saya rasa
Cukup ya Bapak Ibu sekalian ya? Cukup ya? Satu lagi. Ya, kalau Pak. cukup saya ketok ya. Ketua satu lagi ke perhubungan belum. Ya. Ya. Enggak, sebentar, kita bicara PU dulu Pak. Satu ya. Ya, oke, satu-satu. Untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, izin pimpinan. Pak Edi Santana silakan. Ya. Jadi saya heran kok jadi malah mundur lagi gitu. Tadi disampaikan di Januari, padahal di Dirjen Cipta Karya saja itu di timelinenya itu Desember selesai, Pak. Di pertengahan Desember ada SK Menteri. Kita malah mau maju sedapat mungkin lagi ya. Tapi ini tergantung kita juga tadi kan. Ada usulan, verifikasi, kemudian proses surat keputusan. Saya kira ini. Tapi jangan laut dari Desember. Makasih. Baik, tadi kan sudah disampaikan. Sebenarnya perlu diulang ini. Kecepatan itu kan tergantung kita, tadi Pak Menteri sudah sampaikan. Kalau saya tidak salah nangkap ya, seberapa cepat kita memasukkan usulan dan program. Untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kita setuju ya? Baik, sekarang Pak Robert masih ada interupsi? Ya, untuk Kementerian Perhubungan? Sudah ya? Ya, Kementerian Perhubungan. Ya, saya kira untuk perhubungan kita juga harus sama, bahwa program untuk aspirasi anggota, ya, kalau di PUPR itu kan jelas ada tadi kita sampaikan BSPS dan sebagainya. Perhubungan itu yang paling kita harapkan adalah lampu dan bis untuk bantuan kepada sekolah yang berbasis pendidikan ya. Ini perlu juga kita minta supaya harus ada peningkatan Pak, dari yang kemarin. Karena yang berbasis pendidikan sampai sekarang, kemarin Pak Dirjen Darat sudah sampaikan paling lambat bulan apa Pak Dirjen? Ya, minggu pertama Oktober. Ya, Pak Menteri, kita catat sama-sama Pak Menteri. Dan kita minta juga untuk yang 2024 ini kalau bisa tidak boleh kurang, harus ditambah. Ya, itu untuk bis. Untuk lampu Pak Menteri, kita tahu semua bahwa masyarakat di perkampungan, pedesaan itu sangat membutuhkan itu. Kalau ada ketentuan syarat-syarat yang mengharuskan itu penempatannya di jalan negara, tidak bermanfaat untuk kami di daerah. Ya kan? Dan hampir jalan negara semua sudah punya. Yang diperlukan adalah di jalan-jalan di desa, kampung, ya. Itu yang sangat membutuhkan penerangan masyarakat di sana, ya kan? Kita taruh di jalan negara di itu tidak ada manfaatnya, ya. Maka kami minta kepada Pak Menteri Perhubungan ini harus, ya, tidak lagi dengan syarat-syarat itu. Kalau ada syarat itu kami minta dipindahkan saja program itu, hilangkan saja, masukkan ke bis, gitu. Karena daerah kami sangat membutuhkan itu, anak-anak sekolah, ya, sangat membutuhkan. Kami berikan kepada Pemda untuk mengelola, untuk bagaimana mengangkut anak-anak sekolah, ya, dari kampung untuk bisa masuk ke kota. Karena yang diberikan selama ini saya lihat sendiri bagaimana mereka bersesak-desakan di atas bis, masih tidak mampu untuk mengantisipasi kekurangan angkutan yang ada di daerah kami. Itu pimpinan, ya. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup ya Pak Robert sampaikan tadi ya, perhubungan ya. Cukup ya. Saya Pak Ketua, boleh Ya. dikit saja. Pak Ketua terkait dengan perhubungan, anggaran perhubungan, pada intinya kami setuju ya dengan catatan-catatan sudah disampaikan Pak Robert, Pak Wakil Pimpinan tadi. Kami hanya ingin menanyakan satu hal kepada Pak Menteri, karena Pak Menteri pernah menyatakan bahwa PSO untuk KJJB itu tidak ada. Sementara Pak Presiden
itu menyatakan bahwa akan memberikan subsidi tarif atau public service obligation kepada KCJB. Kami minta penegasan aja, apakah ada subsidi PSO di daftar dirjen-dirjen yang ada di Kementerian Perhubungan. Kalau tidak ada, kami sepakat sebagaimana anggota, tetapi kalau ada, kami ingin itu dicatat, minder haze nota bahwa Sigit Susiantomo tidak setuju dengan anggaran. Terima kasih Pak Ketua. Baik, Pak Sigit. Mungkin Pak Menteri bisa jawab sekalian. Jawab singkat, tidak ada. Baik. Jadi tetap tidak ada. Ketua. Dari Ketua. ya Pak Dedi Wahidi, silakan. Habis itu Pak Sumail. Pak Dedi dulu, silakan Pak Dedi. Terima kasih Ketua. Saya pendapat dengan Pak Robert sampaikan tadi mengenai PJU Pak, yang sangat membutuhkan tuh di desa Pak. Oleh karenanya maka harus dibolehkan juga yang ke desa. Kalau terpaksa Kementerian membuat 2 program, yaitu program jalan nasional dan program jalan desa. Terima kasih Pak Ketua. Ya, Pak Sumail silakan. Baik, pimpinan untuk kedua kalinya. Jadi rapat ini selain direkam di sini Ketua, tentu disaksikan oleh masyarakat luas, utamanya di dapil saya. Saya baru saja dapat WA dari Pak Bupati, kaitannya mengingatkan kepada Pak Menteri tentang Pelabuhan Kalbut yang 3 tahun kami sudah bicara di sini. Kami menitipkan aspirasi ini karena memang kebutuhannya dalam rangka untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi di sana. Kalbut Situbondo Pak Menteri, di mana itu menjadi bukan hanya penyangga ya, karena banyak kapal-kapal besar asing bersandar lempar jangkar di tengah lautan, maka saya kira kalau bisa dipinggirkan ini akan membuka. Terima kasih itu pimpinan. Terima kasih. Balik ke belakang terlalu jauh nih. Ya, saya rasa cukup ya Kementerian PU ya. Ada saya Kementerian Perhubungan ya. Setuju ya? Ya, baik, udah. Kemudian Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Setuju? Toki saja Ketua. Koalisi. Ya. Kemudian BMKG. Setuju? Basarnas? Baik. Ya. Tinggal kesimpulan rapat 1 untuk Kementerian PUPR ya, 1 poin. Tadi untuk program infrastruktur berbasis masyarakat akan dilakukan penyesuaian untuk minimal sama dengan APBN tahun 2023. Itu nanti di luar kesimpulan rapat yang ini, berarti Pak Menteri bersama kita nanti menandatangani 2 kesimpulan rapat khusus untuk Kementerian PUPR. Demikian Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian selesailah rapat kita pada hari ini. Ketua. Ya, silakan. Saya ingin menggunakan forum terhormat ini untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Desa PDT, dan Trans. Ini hak saya menyampaikan terima kasih. BMKG, Basarnas, terima kasih kerjasamanya membangun negeri. Hidup rakyat. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Iwan. Ya. Pak Ketua, Ya, saya Pak juga Sigit, ingin silakan. menggunakan hak sedikit aja, 1 menit. Untuk anggaran Kementerian Desa Tertinggal, komentar saja. Bisa didengarkan oleh Pak Menteri, bisa enggak apa-apa juga Pak Menteri. Ada di anggaran itu kalau enggak salah ada 75 miliar tadi dibacakan Pak Ketua. Apa namanya itu anggaran 75 miliar. Sederhana saja. Kementerian Desa Percepatan pembangunan daerah tertinggal 75 miliar. Pak Ketua, terus terang saya hati nurani saya tersentuh ya, karena 75 miliar untuk seluruh Indonesia itu. Oleh karena itu saya usul saja namanya diganti, nama Ditjennya Ditjen Monitoring Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Usul aja. Terima kasih. Itu bukan kewenangan beliau, Pak. Tapi kan saya partai oposisi pasti nggak didengarkan. Ya, terima kasih. Jangan itu harus masuk ke Panir B dulu itu. Jangan gara-gara kecil Interupsi, anggarannya Pak mau Ketua. dirubah. Ya silakan Pak
Saya Suryadi. minta waktu 1 menit menyerahkan berkas ke Pak Menteri. Silakan, silakan. Silakan. Masih ada lagi. Kalau masih ada yang tersisa Ada silakan. lagi Pak, ada lagi Pak. Ini partai oposisi menyerahkan berkas ini. Ya. Mana Vi? Mana berkaca bawa masuk Vi? Yang penting diaminkan semua ya. Amin menuju Indonesia maju. Amin. Pak Sigit, salaman dulu kepada Menteri PDT itu. Baik, Itu udah. Bapak Ibu sekalian, dengan disepakatinya kesimpulan rapat kita hari ini, maka selesailah rapat kita dalam rangka pengesahan anggaran Mitra Kerja Komisi 5 untuk APBN tahun 2024 ya. Dengan Interupsi demikian, pimpinan. Interupsi sedikit saja. Boleh ya? Sedikit saja. kalau bukan DPP dan Oh aku bukan. kasih. Ini Silakan. bukan karena DPP. Terima kasih Pak Menteri. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa waktu yang lalu saya kunjungan ke daerah. Mohon apa yang sudah saya sampaikan pada rapat kemarin bisa ditindaklanjuti karena ada masyarakat di desa terpencil tersebut. Terima kasih. Baik. Pak Menteri, Pak Menteri lagi, Pak Ketua, saya walaupun bukan DPP PDI Gerindra loh, DPP juga. Silakan Bu. Saya minta maaf terlambat, saya cuma mau minta sama Pak Basuki, Pasar Kroya Kabupaten Cilacap, itu aja. Yang lain sih semuanya oke. Yang lain terserah, itu ketok-ketok tadi saya nggak dengar, setuju semuanya lah. Baik, Bapak Ibu sekalian, maka dengan demikian Pak selesailah. Ketua, Pak Ketua. Saya Ini Bapak sudah nyerahkan map paling banyak, masih interupsi lagi. sedikit ya. Ya, singkat aja Pak, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pertama Pak Dr. Insinyur Haji Muhammad Basuki Hadi Muljono dan juga kedua Bapak Dr. Insinyur Budi Karya Sumadi serta seluruh jajarannya, dan juga ketiga Bapak Dr. Andes Haji Abdul Halim Iskandar serta seluruh jajarannya. Ini luar biasa, kita punya aset. Sudah Tiga selesai dokter. Pak? Sudah selesai? Ya, Ya, belum. langsung saja Pak sasaran, apa ini maksudnya? Maksud saya kita lihat pemaparan dari semua kementerian ini lebih banyak dititikberatkan pada program prioritas nasional, terutama IKN. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan kami untuk mengingatkan kita semua, tidak saja mitra, untuk jangan kita abai terhadap kawasan-kawasan yang masuk kategori 3T. Karena ini juga menjadi harapan dan perhatian besar Bapak Presiden RI ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup ya. Pimpinan, satu kali pimpinan. Ya, ini- Sebelum ditutup, Ya, saya ingin silakan. menyerahkan kepada Pak Menteri. Tadi enggak sempat merokok dulu tadi ya, silakan. Iya, merokok enggak balik-balik ini. Ini gayanya aja lebih banyak daripada ngomongnya nih. Dia lupa cerita Pak Robert dulu ini. Baik Bapak Ibu sekalian, selesailah rapat kita pada sore hari ini. Sebelum saya tutup, saya beri kesempatan kepada pemerintah mewakili untuk menyampaikan kata-kata penutup. Silakan Pak. Siapa yang ditunjuk? Silakan Pak Menteri Perhubungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ketua Komisi 5, Wakil Ketua Komisi 5, dan Bapak Ibu anggota Komisi 9 yang saya muliakan. Hari ini walaupun pertanyaan sedikit, tapi pertanyaannya mendalam, ya, terutama untuk Pak Basuki. Ya. Jadi saya ini sahabat baiknya Pak Basuki. Biasanya kalau janji itu ditepati. Ya, tepuk tangan Pak Basuki. Jadi sekali lagi kami berempat dan jajaran mengucapkan terima kasih bahwa ada dialog yang bagus antara pemerintah dengan DPR, menunjukkan bahwa sikap kritis itu justru mendewasakan kami. Sekali lagi terima kasih, semoga kita bisa menjalankan proyek-proyek ini untuk bangsa dan negara. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, ini hari yang sangat spesial. Kenapa saya bilang sangat spesial? Untuk Kabinet Indonesia Maju, inilah rapat penetapan anggaran terakhir antara Komisi 5 DPR RI dengan pemerintah. Ya, kita berdoa mudah-mudahan para menteri sehat walafiat, Pak Kepala Badan, ya, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas, ya, sehat walafiat, panjang umur, amin. Kita semua diberi kekuatan dan terus semangat untuk membangun negara Indonesia tercinta ini, amin. Dan kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang masih berniat maju lagi untuk jadi anggota DPR dan masih kepengen menjadi anggota Komisi 5. Amin. Semoga akan terpilih semuanya untuk bisa duduk di sini lagi. Nah, soal pimpinan bisa berganti, ya. Bisa berganti, itu tergantung ya. Alhamdulillah aja, alhamdulillah. Amin. Jadi karena ini momen terakhir penetapan APBN antara mitra kerja Komisi 5 dengan Komisi 5 DPR RI, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota menyampaikan terima kasih Pak Menteri atas kerjasama kita selama ini dengan mitra kerja Komisi 5, baik Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDT Transmigrasi, BMKG, dan Basarnas. Tentu ada banyak cerita, banyak dinamika, banyak suasana, kadang-kadang sampai ke suasana hati pun terbawa dalam pembahasan, baik ketika kita membahas APBN maupun kita melakukan pembahasan. Kepada seluruh jajaran kementerian, saya atas nama pimpinan juga mengucapkan terima kasih, baik para sekjen, para dirjen, para direktur yang sudah dengan sabar mendampingi, mendengarkan pendapat, saran, masukan Komisi 5 DPR RI, baik di dalam ruangan ini maupun ketika kita berada di lapangan di saat kita melakukan kunjungan-kunjungan kerja dalam kami melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI ini. Bapak Ibu sekalian, tentu ada banyak kadang-kadang salah kata, salah sikap, hilap dalam bahasa, hilap dalam sikap. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala kerja kerasnya selama bermitra dengan kami di Komisi 5 DPR RI. Saya akhiri rapat hari ini dengan mengucap, silakan Pak Menteri. Pak Menteri interupsi ini. Iya, ini saya terbawa arus. Terbawa arus, amin ya kan? Bapak Ketua, Wakil Ketua, Ibu Bapak anggota DPR RI Komisi 5 yang terhormat dan kami muliakan. Kami mohon maaf atas nama rekan-rekan kami di sini juga mengucapkan mohon maaf dalam pergaulan kita, dengan pasti dengan berharap yang sudah kita lakukan sekarang ini ada dua hal. Pertama, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama, jadi saya selalu pakai kita, bukan kami, tapi kita bersama, bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan juga bermanfaat untuk Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Harapan kami
Kalau kami besok sudah pensiun, berarti bapak-bapak masih bisa melanjutkan di sini. Ini harapan kami betul, karena kalau bapak-bapak ada di sini, minimal kami punya kontribusinya. Kami hanya kami cuma nempel pahalanya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua bernilai ibadah buat kita semua. Selamat berjuang, selamat mengikuti konsentrasi pileg. Mudah-mudahan kita tetap bersatu. Indonesia tetap maju ya Pak. Indonesia tetap maju, terutama Madura. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat mitra kerja Komisi 5. Ya, berdirilah. Saya minta semua anggota berdirilah. Silakan duduk kembali. Ini perjalanan panjang. Dengan Pak Basuki, beberapa kita yang ada di ruangan ini sudah 10 tahun bersama. Demikian juga dengan Pak Menteri Perhubungan, demikian juga Bu Kepala BMKG ini juga sudah melewati satu periode kepemimpinan, siklus kepemimpinan di Republik ini. Tentu ada banyak cerita. Ya, kami berterima kasih sekali lagi Pak Menteri. Sukses di pemilu yang lalu juga ada salah satunya berkat mitra kerja Komisi 5. Buat kami yang ada di sini ya. Tentu saya bilang tadi banyak cerita baiknya. Ya, kadang-kadang kita ada silang pendapat dan seterusnya. Tadi Pak Menteri bilang kritik dan saran itu menurut Pak Menteri Perhubungan itu akan mendoakan kita semua. Tetapi niat kita sama, bagaimana kita membangun Republik ini untuk terus lebih baik, dan lebih baik lagi. Ya, merdeka. Ya, terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan syukur, alhamdulillah. Rapat ini saya tutup dan saya nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Foto dulu.